Ini adalah headphone yang paling bikin gua excited di tahun 2023 ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk keluaran salah satu keluaran terbaru dari Hi-Fi-Man, yaitu Hi-Fi-Man Aria Organic. Untuk kalian belum tahu, sedikit info aja, Hi-Fi-Man ini Aria itu sudah salah satu jadi seri yang terkenal dari Hi-Fi-Man, tapi dia mengeluarkan beberapa kali tipe ya, ada Aria V2, Aria yang V3, ada juga Aria Stealth, dan ini merupakan Aria yang terbaru, yaitu Aria Organic yang bentuknya, warnanya paling berbeda sendiri. Biasanya Aria itu pakai warnanya black overall. Di sini ada semacam kayunya. Oke, langsung aja gue akan bahas untuk Aria Organic ini. Harganya sendiri sekitar 20 jutaan di Indonesia. Dan yes, this is a planar driver headphone. Dan seperti biasa aja, gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Sebelumnya, thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah mengirimkan demo unit untuk review ini ke gue untuk di-review. Gue akan kenalkan dulu, untuk kalian yang belum tahu tentang Intium Indonesia, ini adalah distributor resmi untuk satu-satunya distributor resmi untuk Estel & Kern di Indonesia ini. Juga beberapa produk seperti, dia juga merupakan distributor untuk beberapa produk seperti Hi-Fi-Man, juga Vio, dan juga adalah distributor untuk Moondrop di Indonesia. Jadi jangan khawatir, untuk barang-barangnya itu pasti bergaransi resmi. Bisa dilihat juga untuk Tokopedia-nya, gue kasih di sini, dan juga link untuk Instagram-nya yang banyak spoiler mungkin barang-barang apa aja sih yang bakal masuk secara resmi ke Indonesia. Untuk build quality-nya sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama Hi-Fi-Man Aria yang lainnya. Kalau kalian pernah nyoba, ini paling berbeda kerasa di kayunya, ada di bagian cup sini. Tapi gue akan bahas satu-satu dulu aja. Mulai dari headband-nya sendiri, ini gabungan dari ada bagian yang ini metal, gue rasa aluminium karena cukup ringan tapi berasa metalnya. Dan di sini ada bagian paddingnya. Paddingnya ini gue rasa dari artificial leather, dan sedikit ada foam, jadi nggak langsung ke bagian leathernya sini, ada sedikit empuknya bagian dalam. Dan juga untuk hinge-nya ini sendiri bisa diubah-ubah seperti ini ya. Dan ini nggak alot, jadi gampang ngubahnya. Lalu kemudian untuk sininya, ini mostly rangka plastik, tapi berasa plastik yang tebal, bukan plastik yang tipis ya. Berasa kayak kuat gitu. Sementara cupnya sendiri di gabungan, ada bagian yang kayu, ada bagian yang plastik, ada juga bagian yang metal seperti grillnya ini. Lagi-lagi gue rasa ini aluminium karena berasanya overall ringan. Dan juga seperti yang kalian lihat, bentuknya cukup mirip oval, lebih kayak telur kebalik sih. Lalu ini bisa diputar seperti ini, bisa diputar 360 derajat karena bagian hinge sininya ini nggak ada batasannya. Kalian bisa benar-benar putar sesuai dengan kemauan kalian. Dan untuk earpad-nya sendiri, ini persis seperti kemarin gue review Edition XS ataupun Ananda Nano. Jadi ini hybrid bahannya. Di bagian depannya sini bisa kelihatan ada pola-pola semacam leather. Cuman katanya leather sih, protein leather alias artificial leather, bukan real leather. Bagian dalamnya fabric sininya. Tapi bagian sini pinggir-pinggirnya ini lagi-lagi bahan yang sama seperti pinggirannya ini. Lalu ada sedikit macam foam gitu ya bagian sininya untuk menutupi. Untuk Onyx-nya sendiri pakai 3,5 mm dua-duanya. Ya, dan overall, ya walaupun ini headphone kelihatannya cukup besar, tapi sebenarnya secara berat ini lumayan ringan. Jadi nggak usah takut untuk kalian yang pikir ini bakal bikin capek ya makainya. Karena kalau misalnya gue ngomong over-ear headphone open back, bisa dibilang ini salah satu yang ternyaman yang gue pernah pakai. Gue akan tunjukin dulu. Ini juga ngubah-ngubah ininya agak lucu nih kalau gue pakai. Biar gue tunjukin aja. Ini kan nggak sampai ujung ya. Kalau gue pakai, karena saking gampangnya dia diatur ketika gue pakai di kepala, ini juga sambil berubah sendiri. Tuh. Jadi bisa sambil diatur sambil lu pakai gini. Dan buat gue itu enaknya ya, itu udah diatur nih, udah pek gitu, nggak berasa ini lost, jadi cukup berasa secure. Udah segini, gue kayak gini juga nggak berubah tempatnya, dan ini udah secure. Clamping force-nya sendiri juga nggak sakit sama sekali, jadi gue bisa pakai ini tanpa pegel bagian sininya. Buat ukuran kuping gue ini sudah melingkupi bagus ke semuanya. Weight manajemennya juga bagus, gue nggak berasa ada titik yang terlalu berat di sana sini gitu gimana. Dan yes, ini adalah open back headphone, jadi kalau gue ngomong kayak gini sama sekali nggak berasa ada seal-nya, ataupun gue jentikin tangan seperti ini juga nggak ada seal-nya sama sekali. Jadi ketika gue pakai ini gampangnya perfect.
Ini nyaman banget, tentunya lebih disarankan digunakan di tempat yang ber-AC ya. Tapi ini udah nyaman banget dan gue bisa bener-bener pakai headphone ini berjam-jam tanpa pegel sama sekali. Bener-bener enak gue pakai. Lalu juga mungkin faktor kabelnya mungkin kayak biasa aja. Tapi ini lentur dan lembut. Jadi ya simplinya enak banget gue pakai. Untuk suara sendiri, tonal frequency response-nya ini cukup unik karena gini loh kak, gue udah beberapa kali nyoba Aria V2, V3, ataupun bahkan nyobain Ananda Nano juga. Itu selalu secara frequency response dan juga secara tonal itu arahnya selalu mirip. Neutral bright yang sampai gue bilang ini neutral bright ala Hi-Fi Man kali. Karena arahnya, walaupun emang ada beberapa kualitas atau beberapa timbre ataupun beberapa keunikan tersendiri pada setiap headphone itu, cuman arah suaranya selalu mirip dengan bass yang relatively flat, lalu upper mid range yang cukup maju, dan juga sedikit extra treble sparkle. Overall neutral bright. Sebenarnya ada satu headphone yang agak mirip ke sini, cuman masih VSDF target ya, seperti Moondrop Venus. Kalau lu pernah nyoba, arahnya mirip-mirip. Nah, ini paling berbeda sendiri, di mana dia itu seolah kayak ada sub bass boostnya. Gue nggak ngerti gimana caranya bisa begini, karena gue udah nyobain banyak, gue nggak pernah denger yang seperti itu. Kalau misal di IM gue sebutin kayak Moondrop Blessing 3. Moondrop Blessing 3 kan vocal to treble-nya nyaris bisa dibilang neutral, a bit bright-ish gitu, nggak berasa tebel dan nggak flat-flat amat. Cuman ada tambahan sub bass di bawah. Jadi bukan body bass, tapi cuman lebih mendatangkan dentuman dek gitu di bawah, bukan dum atau jeduk gitu, enggak, tapi kayak dek, dalam banget, dan itu very well controlled, tapi nggak bleber ataupun tidak memberikan ketebalan yang gimana ke mid bass-nya. Buat gue ini sesuatu hal yang mirip. Jadi by frequency response, yes, dia bisa ada kayak semacam bass shelf-nya sendiri, bisa ada nanjak sedikit walaupun driver cuma satu. Lalu upper mid-nya a bit maju, ya jelas ini maju sih, bukan a bit maju, jelas cukup maju. Dan treble-nya juga ada sparkle. Jadi overall bisa dibilang mungkin ini neutral bright atau bit V-shape bright. Mulai dari bassnya, walaupun ini memang bukan tipe headphone yang bass head, bassnya tidak terlalu tebal, cuman kedalaman bassnya dan ekstra dimensi di bassnya itu, dalamnya itu gue selalu bisa rasain. Contohnya lagu-lagu kayak semacam G-Idol yang I Want It, itu kan di bagian awal aja udah ngebass banget, asik. Ataupun dengerin lagu Super Shy dari dari New Jeans, itu di awal bassnya, sub bassnya udah dem itu udah berasa semua di sini tanpa berasa bleber sama sekali, clean banget ke transisi mid range atau treble-nya. Cuman memang ini bukan untuk kalian yang bass head, karena dia gampang ya, bassnya itu bukan tipe bass yang tebal. Kalau misalnya cari yang jeduk endep gitu, nggak bisa dapat dari sini. Dia tipe yang very well controlled dalam dan sedikit ada boost, tapi lebih ke bawah, frekuensi bawahnya itu sendiri. Diajak ngebut gampang banget, cuman diajak yang tebel-tebel nggak terlalu. Untuk vokalnya buat gue sangat-sangat clear with really good resolution and detail. Cuman memang arahnya itu agak tipis vokalnya. Gue bisa ngomong ya a bit neutral-ish bright lah. Dia tidak, buat gue selalu Sundara dari Hi-Fi Man itu bagian mid-range-nya paling netral. Nah ini tetap lebih bright, tapi tidak setipis yang gue rasakan di Hi-Fi Man, Ananda Nano, ataupun Aria Stealth. Di sini lebih ada bodinya sedikit. Walaupun clarity sebenarnya bobot vokal dan pengucapan kata-katanya, buat gue justru di sini somehow bisa paling bagus gitu. Itu sesuatu yang cukup menarik di sini. Cuman ini bukan buat orang yang vokal yang pecinta vokal yang smooth banget atau gimana. Di sini lebih ke clarity, lebih ke kejelasan kata-kata, lebih ke kejelasan pengucapan, juga energi di bagian vokal agak atas. Kalau kalian mungkin suka tipe Michael Bublé gitu ya, mungkin kalian ngerasa di sini agak tipis. Tapi selain itu, kalau misalnya gue berbagai vokal gue coba di sini, bahkan juga area mid range gitu kan, dengerin gitar ataupun dengerin dentingan piano, itu semuanya sangat-sangat jelas dan clear. Bagian treble-nya untuk gue sendiri kan bisa dibilang a bit treble head maybe. Gue suka treble yang cukup energik, gue suka treble yang ngegigit. Gue lebih pilih agak pedes sedikit dibanding nggak pedes sama sekali. Nah di sini harus gue ngomong memang agak pedes karena dia memang ada mid to high treble-nya sendiri memang di push di sini.
Dan yes, itu memberikan extra clarity, extra airiness dan extra information di micro detailsnya itu kayak cering semua itu jelas banget, percussion ataupun hal-hal kecil yang kadang tersembunyi. Di sini benar-benar jelas banget, dengerin orkestra, dengerin musik yang rame di sini berasa banget. Tapi memang kalau rekamannya buruk kayak rekaman jadul, di sini unforgiving. Di sini masih bisa nunjukin kasarnya, bisa menunjukkan juga grainy-nya itu rekaman. Jadi memang di sini agak bisa dibilang treble-nya itu agak pedes arahnya dan memang agak agresif. Cuman perlu dicatat bahwa ini adalah open back headphone, jadi kayak berasanya tuh dia luas dan pedesnya itu agak jauh. Beda sama IEM, kalau misalnya IEM picky banget kayak gini, gua rasa gue udah nggak sanggup dengernya. Cuman kalau di headphone ini somehow gue bisa, nggak perlu EQ, gue somehow tetap masih bisa dengerin sampai lama. Dan tentunya direkomendasikan lebih kayak kalian pakai tube amp gitu untuk mentame bagian upper treble, atau pakai source yang warm buat gue lebih bisa sinergi sama ini. Overall tetap energik, agak pedes, yes, gue harus akuin agak pedes. Cuman apakah itu sampai mengganggu banget gue? Enggak, at least kalau terakhir gue review Ananda Nano itu kan gue harus walaupun dia bening banget, gue harus equalizer dikit di area mid to high treble-nya. Di sini gue nggak, di sini gue bisa tahan pakai lagu banyak dan gue tetap bisa enjoy. Bisa gue bilang jadi overall tonalnya agak unik di sini. Dimana kalau kita ngomongin mid to treble doang, mid range frequency to high frequency, ini bisa dibilang tipis dan agak tipis dan agak agresif with a lots of details. Tapi dia punya kayak extra dimension di area bassnya itu. Nah, buat gue tuh spesial. Jadi berapa kali pun gue denger, kalau misalnya kayak lagu band atau lagu yang ada jelas bagian vokal, ada jelas bagian bass, lalu ada percussion, ini benar-benar berasa center fokusnya tuh vokal di sini, lalu bass agak di bawah, lalu treble ataupun yang sekitarnya tuh bisa agak ke atas. Ini center imaging-nya gue dapet banget di sini, ditambah dengan emang dia overall clarity yang sangat bagus. Lalu soal teknikalnya, untuk ya nggak bohong, untuk harganya 20 juta ini salah satu hi-fi man yang gue rasa paling berasa depth-nya. Terakhir gue cobain hi-fi man Ananda Nano itu lebih ke resolusi dan speed-nya itu kayak bening banget. Nah di sini kayak ada extra dimension yang sebelumnya kayak 2 dimensi tapi clear banget. Nah sekarang clear-nya itu tetap ada, tapi sekarang nambah bobot, nambah 3 dimensi, nambah imaging-nya dari mana suara itu datang lebih jelas lagi di hi-fi man Arya Organic ini. Jadi definitely really good sense of imaging and sense of detail and resolution dari headphone ini sendiri. Nah, kalau perbandingannya gimana? Gue harus ngomong aja. Kalau harga 20 juta, gue nggak terlalu coba banyak headphone sih. Gue lebih banyak main IEM kan ya. Jadi gue nggak mau sotoy sama yang headphone lain 20 juta. Jadi gue bandinginnya sama sesama hi-fi man aja. Karena emang gue salah satu orang yang suka produk-produk keluaran hi-fi man. Kalau misalnya dibahas secara tonality, gue bakal ngomong tetap Sundara itu ya masih yang paling netral dari semua hi-fi man yang gue pernah coba. Sundara dan Susvara sih, cuman Sundara kan yang lebih orang pernah coba lah ya, jadi gue harap itu bisa lebih relatable. Nah, dari Sundara lalu naik ke semacam kayak Edition XS itu bakal berasa agak V, agak lebih bright, sama mirip kayak ke Ananda ataupun Ananda Nano ataupun Arya Stealth itu bakal mirip-mirip dari Edition XS dan Sundara yang lebih bright lagi. Kalau di sini hi-fi man Arya Organic ini seperti Ananda atau Ananda Stealth atau Arya Stealth, tapi dengan suara lebih berbobot di bagian bassnya, tapi sedikit lebih ada energi lagi, treble di bagian mid to high treble. Jadi yes, ini bisa dibilang agak V-shape kalau misalnya dibandingkan dengan produk seperti Ananda ataupun Arya Stealth lainnya. Ini lebih V-shape, cuman somehow V-shapeness-nya itu ketika gue bandingin gitu di toko ya, ini somehow lebih berasa ada dimensinya. Dimensi kalau gue dengerin orkestra, Cut to Steps from Hell itu kayak cedemnya dari bawah, vokalnya lebih ke tengah kayak tadi gue bilang, center imagingnya bagus banget. Dan ditambah di sekelilingnya tuh langsung berasa ada detail yang mengelilingi gue. Sementara yang lain lebih kayak flat setelah dengerin hi-fi man Arya Organic ini. Jadi apakah bisa dibilang bagus dan gue suka gitu ya? Gue bakal ngomong yes gue suka dan yes ini bagus. Apalagi kalau gue udah nyoba banyak hi-fi man. Gue ngerasa tuh soalnya gue sendiri mungkin kalau misalnya beli hi-fi man belinya kayak macam Edition XS itu udah oke banget.
Cuman kalau kalian pengen sesuatu yang lebih lagi daripada Edition XS with much better detail and overall presentation, ya nggak usah ke Ananda Nano ataupun ke Aria Stealth. Karena memang itu bakal berasa, walaupun lebih bening tapi lebih less bass lah daripada Edition XS. Larinya bisa dibilang ke sini. Ini yang paling tetap masih berasa bass-nya dalamnya itu, walaupun nggak tebel-tebel amat, tapi vocal clear with amazing sense of imaging. Jadi gitu aja yang gue bisa bilang tentang HFMN Oreo Organic ini. Sangat direkomendasikan kalau kalian pengen sesuatu seperti itu. Dan gue sendiri bakal bilang tetap ini lebih direkomendasikan kalau misalnya kalian punya gabungan dengan dipadukan dengan deck amp yang a bit warm, atau bisa dipadukan dengan tube amp untuk sedikit mungkin meredam energi di mid treble-nya yang memang sedikit agresif. Tapi overall really good. Easily ya daripada HFMN lain yang gue review. Ini kayak gue paling excited sendiri sama ini yang paling bisa lama gue denger dan gue bener-bener enjoy. Oke, itu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.